Hai guys, kembali lagi di channel Trading Camp. Di video kali ini kita akan melakukan update market baik dari segi fundamental maupun teknikal ya. Oke, hari ini Bitcoin itu terlihat membuat new ATH ya, tetapi di sini ATH-nya itu hanya berupa wick aja, lalu masih reject. Nah, nanti kita akan analisa apakah rejectnya ini merupakan sekedar fake out atau memang siap untuk naik lebih tinggi. Oke, sebelum kita ke bahasan teknikal, kita akan mencoba cek fundamentalnya terlebih dahulu. Nah, di sini seperti biasa kita bisa menggunakan web di investing ya. Kita sudah ubah settingannya, kita filter di bintang 3 aja, lalu disesuaikan dengan GMT plus 7. Nah, di minggu ini itu newsnya tidak terlalu signifikan ya. Nah, di sini semalam itu ada FOMC, itu meeting minutes, terus hari ini ada Jerman CPI dan initial jobless. Nah, nanti teman-teman yang mungkin trading forex itu boleh memantau di jam 1 dan di jam setengah 8, yaitu ada Jerman CPI. Ini biasanya lumayan bikin market euro volatil ya. Nah, lalu dilanjutkan dengan malamnya itu klaim pengangguran di sesi US. Di sini forecastnya adalah 236.000, itu di atas dari data sebelumnya. Jadi makanya di sini forecastnya adalah BUSD ya, karena tingkat pengangguran itu naik. Nah, nanti kita harus cek dulu aktualnya itu berapa, apakah di atas atau di bawah forecast. Nah, kalau datanya itu nanti di atasnya 236, maka membacanya adalah BUSD ya. Begitu juga sebaliknya, jika datanya yang keluar itu di bawah 236, maka itu good USD. Itu adalah event di minggu ini. Nah, kalau kita cek sekilas di minggu depan, itu justru puncaknya ya, ada CPI, lalu ada PPI. Nah, ini adalah jadwal di mana market akan sangat volatil gerakannya. Jadi teman-teman harus prepare juga untuk di minggu depan. Oke, sekarang kita akan coba untuk masuk di bahasan teknikalnya. Kita mulai dari Bitcoin itu dari time frame weekly dulu ya, seperti biasanya. Kita akan lakukan top down analysis. Nah, di sini teman-teman bisa cek bahwa ATH terakhir Bitcoin itu yang di sini. Nah, ini adalah berupa sweep liquidity. Nah, yang perlu kita lihat adalah nanti di hari Senin, ya, Senin pagi jam 7 itu tiap closing weekly, apakah Bitcoin berhasil close di atas ATH-nya ini atau ini hanya sekedar week juga gitu. Nah, kalau di sini hanya week only ya, berarti ada potensi Bitcoin masih mengalami rejection atau koreksi di sini. Nah, itu adalah informasi yang harus kita lihat dari time frame weekly-nya. Apakah dia berhasil close body di atas high terakhir atau tidak. Nah, cuman kalau kita cek dari sekilas candle-nya juga, di sini candle weekly-nya itu kemarin closing bullish ya, dan sekarang juga masih bodinya masih tebal hijau. Nah, ini nanti juga bisa kita jadikan acuan bagaimana Bitcoin ini bereaksi. Apakah dia akan mengincar harga lebih tinggi atau dia justru fake out dan mulai koreksi. Kita coba cek di daily-nya. Nah, dari technical daily kemarin teman-teman kita sudah sepakat ya bahwa di sini Bitcoin itu sudah mengambil inducement-nya di sini. Nah, inducement-nya sudah diambil, maka ini adalah menjadi high valid. Nah, ketika high valid ini di break, maka terjadilah struktur baru. Nah, karena ini belum di break, maka patokan high kita tetap di high yang lama ini. Nah, sekarang posisinya adalah apakah ini akan menjadi area yang bagus untuk naik? Ya, seperti ini. Atau justru sebaliknya, ini merupakan double top. Nah, misalkan di sini kalau double top berarti ini malah justru siap untuk koreksi. Nah, inilah yang harus sama-sama kita pantau. Apakah Bitcoin ini sedang membentuk fake out atau memang sah dia ingin melakukan new ATH. Nah, dari daily-nya ya, momentum terakhirnya nih, dari momentum candle-nya, ini di sini terlihat cukup signifikan ya. Di sini ada local high-nya,
di break dan close body. Nah, berarti kita punya local low itu di sini, di sekitaran sini. Nah, ini adalah batas terdekat kita gitu. Jadi karena hari ini closingnya itu bullish hijau, nah ekspektasi kita adalah jika Bitcoin ingin melanjutkan kenaikannya, maka Bitcoin tidak boleh koreksinya melebihi area ini gitu. Jadi koreksinya harus di atasnya gitu. Misalkan di sini, misalkan begini. Nah, ini baru lanjut naik. Nah, ini adalah plan yang harus dilakukan Bitcoin untuk maintain posisi bullishnya gitu ya. Nah, terus di sini kita bisa cek juga daily-nya udah closing engulfing ya, tebal ke atas. Nah, kita coba cek di time frame kecilnya. Apakah ada potensi kita untuk trading melakukan buy atau memang kita harus siap-siap untuk sell. Nah, di sini kalau kita mainin internal structure-nya ya, teman-teman bisa cek di sini bahwa ini adalah inducement-nya. Di sini inducement. Nah, inducement ya. Lalu ini adalah bos terakhirnya. Nah, ini adalah bos. Nah, jadi di sini juga ada inducement, lalu ini ada bos lagi. Nah, jadi teman-teman di sini kita sepakat ya bahwa memang Bitcoin ini di sini dia membentuk support trend line. Nah, ini juga membentuk garis. Nah, ini yang jadi concern kita. Jadi pilihan teman-teman di sini yang pertama adalah jika teman-teman ingin melakukan trading follow trend, berarti teman-teman membuat batasan Bitcoin tidak boleh break di 106,8. Nah, jadi nanti kita cari area retestnya. Nah, lalu kita buy ulang. Nah, atau kalau teman-teman mau sell, itu plannya adalah Bitcoinnya break dulu area low ini ya. Lalu ketika retest, kita cari opportunity untuk sell. Nah, jadi inilah forecast kita untuk Bitcoin. Nah, misalkan untuk plan buy-nya di sini kita bisa menggunakan Fibo ya sebagai referensi. Nah, di sini Fibo-nya ada di kisaran 108.994 sampai 108.160. Nah, ini adalah angka yang harus teman-teman perhatikan nanti. Nah, ini boleh cek nanti apakah ada area POI menarik di LTF. Nah, stop loss-nya bisa di bawah low-nya ini gitu. Nah, lalu ini untuk plan buy. Nah, kalau misalkan plan buy-nya gagal, gagal dan close di bawah sini, nah maka di sini teman-teman bisa melakukan counter setup, yaitu open posisi sell. Nah, dengan stop loss-nya yang jelas adalah di atas ini. Nah, ini adalah struktur idealnya untuk Bitcoin, gitu ya. Nah, jadi mau ambil buy ataupun sell di sini sama-sama mempunyai peluang yang bagus. Yang penting teman-teman dalam prosesnya ada trading plan yang bagus dan alasannya atau reasonnya itu jelas. Kenapa ambil sell dan kenapa ambil buy. Nah, terakhir kita coba cek di time frame lebih kecil ya, di H1 di sini memang belum kelihatan. Nah, nanti teman-teman bisa cek POI-nya. Nah, yang kita kecilkan lagi. Nah, di sini kan kelihatan nih, di sini ada POI yang bertepatan dengan Fibo-nya. Nah, jadi memang nanti teman-teman bisa cek di 108 ini dibuletin aja jadi 109 sampai 108 gitu ya. Oke, itu untuk Bitcoin. Sekarang kita akan cek ke market forex ya. Market commodity, kita akan mencoba untuk cek gold atau XAUUSD. Nah, di sini XAUUSD ya. Nah, teman-teman bisa cek di sini plan kita yang terakhir itu kemarin ini tipis ya di sini. Dia tidak diambil. Nah, melainkan dia turun. Nah, kalau teman-teman perhatikan sekilas penurunannya ini tampak rapi sekali ya. Di sini ada trend line kita buat, lalu misalkan kita cloning, kita taruh di sini. Nah, ini termasuk pattern yang sangat familiar yaitu bullish flag ya. Nah, jadi kalau kita menggunakan konservatif ya, teknikal konvensional, di sini malah terlihat gold ini membentuk bull flag gitu di M30-nya. Nah, selama dia tidak break yang low ini, maka kita bisa mencari potensi buy untuk gold ngambil ke target atasnya. Nah, ini adalah LTF-nya.
sebelum kita cek lagi lebih dalam, kita coba cek ya dari HTF, kita cek di weekly-nya. Nah, di sini weekly gold. Nah, ini beberapa minggu terakhir nih gold cukup boring ya di sini. Nah, yang saya kotakin ini adalah area sideways-nya gitu. Jadi di sini gold tidak banyak membuat gerakan, hanya sideways saja. Ini terhitung dari bulan April ya, April, Mei, Juni, Juli. Nah, ini sideways di sini. Nah, jadi memang untuk gold kita hanya bermain range pendek aja. Nah, sekarang kita cek untuk daily-nya. Nah, di daily-nya ini apakah ada tanda ya? Kita cek dulu. Nah, di sini ini adalah ATH trackernya gold di sini di 3.000, hampir 3.500 ya. Lalu kalau kita cek, kalau kita menggunakan SMC itu di daily ya, itu tidak ada inducementnya, masih jauh di bawah gitu. Jadi high ini belum valid, maka high ini berpotensi untuk di spike terlebih dahulu, ada potensi gitu ya. Nah, ini adalah untuk di daily view-nya gitu. Nah, kalau di daily kita terlalu jauh range-nya, kita bisa menggunakan time frame kecil, dan di sini kalau teman-teman gambar juga di sini ada trend line di sini. Nah, jika nantinya gold ini bisa break trend line, maka memang mendukung forecast kita yang berpotensi dia membuat bull flag gitu. Nah, untuk daily sendiri kemarin closingannya itu doji ya dengan panjang ekor bawah. Nah, ini ada potensi buyer mulai masuk nih. Nah, kita akan coba cek di LTF-nya. Nah, kita coba cek di H4. Nah, sesuai ya di H4-nya ini bahwa gold itu sekarang posisinya sedang terkena di trend line. Nah, jadi nanti ini dia entah dia reject lagi atau di sini dia berhasil close di atas trend line lalu gold melanjutkan kenaikannya. Nah, ini adalah view di H4. Dan kalau kita cek juga nih candlenya cukup bullish ya. Udah 4 candle itu sama-sama hijau terus. Nah, kita coba di LTF-nya. Nah, ini yang menarik di LTF-nya itu kita punya area di sini. Nah, ini adalah boss terakhirnya gold. Nah, boss, lalu yang ini itu hanya sweep liquidity. Lalu berarti ketika boss terjadi, maka titik tertingginya ini adalah sebuah valid high. Nah, ketika valid high dan strukturnya masih bawah, berarti asumsi kita bahwa gold jika dia tidak close di atas 3347, maka ada potensi untuk turun. Nah, di sini teman-teman bisa cek. Nah, dia sudah masuk Fibo. Nah, di sini juga ada confluence, yaitu ada order block di sini. Nah, teman-teman bisa cek di order block ini. Nah, jika teman-teman di sini nanti ada konfirmasi, teman-teman bisa buat trading plan sell di sini. Nah, itulah analisa untuk gold. Oke, mungkin cukup sekian video kita pada kesempatan kali ini. Semoga videonya bermanfaat buat teman-teman semua dan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.